Halo guys, welcome back to my channel. Kalau kamu pikir dunia ini sudah cukup aneh, tunggu dulu sampai kamu menginjakan kaki di Jepang. Negara ini bagaikan dunia lain, mulai dari tradisi unik yang bikin geleng-geleng kepala, sampai kebiasaan sehari-hari yang susah banget dimengerti orang luar. Biar gak makin penasaran, yuk langsung saja kita jelajahi 20 hal paling nyeleneh dan unik yang cuma bisa kamu temukan di negeri Sakura. Nomor 20. Hotel cinta paling absurd di Jepang. Kalau kamu pikir hotel-hotel di Jepang cuma sekadar tempat buat tidur, pikir ulang deh. Di negeri matahari terbit, ada yang namanya Love Hotel alias hotel cinta. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar tempat romantisan biasa. Hotel-hotel ini punya tema yang luar biasa nyeleneh. Ada yang bentuknya kapal bajak laut, pesawat UFO, sampai kastil lengkap dengan menara dan jendela ala kerajaan zaman dulu. Ya, kamu bisa tidur di angkasa luar atau pura-pura jadi bajak laut semalam suntuk. Hotel-hotel ini beneran niat, desainnya norak tapi niat, penuh lampu neon warna-warni yang bikin kamu merasa masuk ke dunia lain. Seorang fotografer asal Prancis bernama François Proust bahkan bikin proyek khusus buat memotret hotel-hotel aneh ini. Hasilnya gokil. Hotel cinta Jepang bisa dibilang adalah kombinasi antara hayalan liar dan arsitektur mencolok yang gak tahu malu. Tapi jangan salah, ini bukan hotel sembarangan. Banyak orang datang bukan hanya buat staycation, tapi juga buat pengalaman out of the box. Ibaratnya kamu masuk satu malam, bisa keluar dengan cerita lucu yang gak bakal dilupain seumur hidup. Apalagi kalau kamu iseng pilih tema yang super absurd, kayak ruangan berbentuk cangkang kerang atau yang dihias penuh karakter anime. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke Jepang, jangan cuma nginap di hotel biasa. Coba deh mampir ke salah satu Love Hotel ini. Siapa tahu kamu bisa tidur di dalam UFO sambil selfie di bawah lampu strobo. Tapi inget ya, jangan sampai salah pilih tema. Kecuali kamu emang mau bangun tidur disambut dinding pink cerah dan boneka raksasa. Nomor 19. Desa Boneka Nagoro. Bayangin kamu jalan-jalan ke desa terpencil di Jepang, lalu melihat orang-orang duduk di halte, mancing di sungai, atau ngobrol di depan rumah. Tapi tunggu dulu, ternyata mereka semua adalah boneka seukuran manusia. Inilah Nagoro, desa yang dikenal sebagai Scarecrow Village, tempat di mana boneka lebih banyak dari penduduk aslinya. Semua berawal dari seorang seniman lokal bernama Tsukimi Ayano. Karena banyak warga pindah ke kota dan desa makin sepi, ia mulai membuat boneka sebagai pengganti mereka. Sekarang ratusan boneka tersebar di seluruh desa, duduk di sekolah kosong, kerja di sawah, bahkan nongkrong di pinggir jalan. Suasananya tenang tapi juga bikin merinding, apalagi kalau malam tiba. Meski terdengar menyeramkan, Nagoro justru jadi destinasi wisata unik yang ramai dikunjungi. Wisatawan datang karena penasaran, tapi pulang dengan perasaan campur aduk antara takjub dan ngeri. Di desa ini, batas antara seni dan horor jadi sangat tipis. Dan jangan kaget kalau kamu jadi bertanya-tanya, yang ini boneka atau manusia beneran? Nomor 18. Tutup got Pokemon. Di Jepang bahkan selokan bisa jadi lucu dan menggemaskan. Mereka menyebutnya Pokefuta, tutup got bergambar karakter Pokemon yang tersebar di berbagai kota. Dari Pikachu yang lucu sampai Snorlax yang santai, semuanya jadi karya seni jalanan yang bikin kamu pengen jongkok buat selfie bareng aspal. Yang menarik, desain tiap tutup got ini disesuaikan dengan karakter lokal daerah setempat. Jadi selain lucu, Pokefuta juga jadi sarana promosi pariwisata yang kreatif. Bahkan ada orang yang berburu tutup got ini seperti main Pokemon Go, cuma versi nyari di jalan beneran. Dan jangan salah, tutup got ini bukan main-main. Banyak yang dipelihara dan dirawat seperti benda bersejarah. Kalau ada yang niat rusak, wah bisa-bisa ribut satu kota. Jadi lain kali kamu jalan-jalan di Jepang, jangan cuma lihat ke depan. Lihat ke bawah juga, siapa tahu nemu Pikachu di selokan. Nomor 17. Robot barista. Selamat datang di masa depan, di mana kopi kamu disajikan oleh robot.
Di Jepang ada kafe bernama Pepper Parlor yang pelayannya bukan manusia, tapi robot canggih bernama Pepper. Robot ini bukan cuma jago bikin kopi, tapi juga bisa menyapa, bercanda, bahkan ngobrolin hari kamu. Jangan bayangkan robot kaku kayak di film sci-fi. Pepper ini punya ekspresi lucu dan suara yang terdengar ya cukup niat buat bersahabat. Tapi siap-siap juga dengerin leluconnya yang kadang lebih garing dari biskuit seminggu. Meski begitu, pengalaman ngopi bareng robot tetap bikin penasaran banyak orang. Fenomena kafe robot makin marak di Jepang dan mungkin ke depan kita bakal lebih sering disapa mesin daripada manusia. Tapi selama robotnya ramah dan bisa bikin cappuccino enak, kenapa enggak? 16. Semangka kotak. Jepang benar-benar ahli dalam menjadikan hal biasa jadi luar biasa, termasuk buah. Di sana, kamu bisa nemu semangka berbentuk kotak yang dijual dengan harga selangit, bahkan bisa setara gadget terbaru. Tujuan awalnya sih supaya gampang disimpan di kulkas, tapi sekarang malah jadi simbol status sosial. Semangka ini bukan hasil sulap, tapi dibesarkan dalam cetakan kotak yang memaksa buahnya tumbuh mengikuti bentuk. Hasilnya, semangka jadi rapi dan instagramable banget, walaupun kadang nggak semanis semangka biasa karena dipanen sebelum matang. Mau beli? Siapkan dompet tebal. Dijual mulai dari harga 10.000 hingga 50.000 yen, sekitar 1-5 juta rupiah per biji. Karena ini bukan sekadar buah, tapi karya seni. Bawa semangka kotak ke pesta, kamu langsung naik level jadi tamu paling niat. Nomor 15, vending machine nyeleneh. Jepang dikenal sebagai negara dengan jumlah vending machine terbanyak di dunia. Mesin-mesin otomatis ini tersebar hampir di setiap sudut kota, mulai dari stasiun, sekolah, perkantoran, hingga lokasi terpencil seperti lereng gunung dan desa-desa kecil. Keberadaannya bukan hanya sebagai fasilitas pendukung, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang yang menghargai kepraktisan dan efisiensi. Yang membuat vending machine di Jepang unik bukan hanya jumlahnya, tetapi juga variasi produk yang dijual. Selain minuman dingin dan panas, banyak mesin yang menyediakan makanan siap santap seperti ramen instan, nasi kari, hamburger panas, hingga makanan laut segar seperti lobster. Beberapa bahkan menjual barang-barang yang tidak lazim ditemui di vending machine, seperti pakaian, payung, masker kecantikan, hingga telur mentah. Mesin-mesin ini dirancang dengan teknologi canggih, seringkali dilengkapi layar sentuh, sistem pemanas internal, hingga sensor yang dapat mendeteksi suhu lingkungan untuk menyesuaikan suhu produk. Vending machine di Jepang juga dikenal sangat andal, jarang mengalami gangguan, dan tetap beroperasi 24 jam sehari. 14. Eskalator terpendek di dunia. Pernah naik eskalator cuma 5 anak tangga? Di kota Kawasaki, Jepang, kamu bisa nemuin eskalator absurd yang tingginya cuma 83 cm. Naiknya nggak sampai 6 detik, tapi tetap aja jadi daya tarik wisata. Eskalator mini ini beneran berfungsi, bukan sekadar pajangan. Dipasang untuk menghubungkan 2 lantai pusat perbelanjaan, karena... ya, kenapa harus naik tangga kalau bisa naik dengan gaya? Orang-orang sengaja datang buat nyobain dan foto-foto. Mungkin taruh cuma di Jepang, hal sekecil ini bisa jadi atraksi wisata dan dibikin seserius itu. 13. Toilet canggih. Kalau kamu pikir toilet itu cuma tempat buat buang hajat biasa, siap-siap dibuat takjub oleh teknologi toilet di Jepang yang benar-benar revolusioner. Di sana, toilet bukan sekedar fasilitas sanitasi, tapi sudah berubah jadi semacam spa pribadi yang bikin kamu betah duduk lama-lama. Dudukan toiletnya bisa dipanaskan agar kamu nggak kaget saat duduk, apalagi di musim dingin yang menusuk tulang. Selain itu, ada fitur semprotan air yang bisa diatur arah, tekanan, dan suhunya sesuai keinginanmu. Lengkap dengan fungsi pijatan yang bikin itu terasa lebih rileks dan bersih maksimal tanpa harus pakai tisu. Setelah disemprot, ada pengering otomatis yang menghangatkan, jadi nggak perlu lagi ribet pakai kertas. Supaya suasana makin nyaman dan nggak canggung, biasanya toilet ini juga menyediakan musik pengantar yang lembut dan menenangkan.
Nah, bagian paling canggihnya adalah tutup toiletnya yang otomatis terbuka saat kamu mendekat dan menutup sendiri saat kamu pergi. Bikin kamu merasa seperti sedang naik pesawat luar angkasa, tapi versi WC yang super futuristik. Toilet Jepang juga dilengkapi tombol darurat kalau kamu butuh bantuan mendadak, penghilang bau otomatis agar aroma tetap segar, sampai ada kontrol jarak jauh yang bisa kamu pegang di tangan untuk mengatur semua fitur tadi. Rasanya, teknologi ini benar-benar mengubah cara kita memandang aktivitas harian yang dulu dianggap sepele jadi sesuatu yang penuh kenyamanan dan kemewahan tersembunyi. 12. Hotel kapsul. Pernah bayangin tidur di laci lemari? Di Jepang, itu kenyataan. Kapsul hotel menyediakan tempat tidur super mini seukuran peti, tapi bersih, modern, dan dilengkapi fasilitas seperti TV kecil, lampu baca, dan colokan USB. Hotel kapsul jadi solusi hemat untuk backpacker atau pekerja lembur yang cuma butuh tempat buat tidur sebentar. Harganya murah, lokasinya strategis, dan cukup nyaman asal kamu nggak klaustrofobia. Meski kecil, banyak yang merasa tidur di sana seperti masuk ke masa depan. Futuristik, simple, dan efisien banget. 11. Makanan palsu super realistis. Kalau kamu jalan-jalan di Jepang dan lihat etalase restoran yang isinya makanan terlihat lezat banget, jangan langsung ngiler. Bisa jadi itu bukan makanan beneran, tapi makanan palsu dari plastik alias sampuru. Dibuat dengan detail ekstrim, dari kuah ramen yang tampak panas sampai nasi goreng dengan telur setengah matang yang nyaris menipu mata. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1920-an dan sekarang jadi budaya penting dalam dunia kuliner Jepang. Gunanya, biar orang yang gak bisa baca menu tetap bisa nunjuk makanan yang diinginkan. Praktis kan? Uniknya, ada toko khusus yang jual makanan palsu. Bahkan kamu bisa ikut workshop bikin sendiri. Bayangin, bikin takoyaki plastik yang kelihatan enak, tapi kerasnya kayak batu. Seni yang bisa dinikmati, tapi jangan dicoba gigit ya. 10. Gashapon. Di Jepang, mesin kapsul atau gashapon bukan cuma buat anak kecil. Orang dewasa pun ketagihan. Kamu tinggal masukin koin, putar tuas, dan dapat mainan acak yang bisa lucu banget. Atau aneh banget. Isinya bisa apa aja, dari patung anime, sushi mini, sampai kucing pakai topi taco. Yang bikin seru adalah kejutan. Kamu nggak tahu bakal dapet apa. Ini kayak lotre mini, tapi versi imut dan absurd. Ada juga edisi terbatas yang bikin kolektor rela keliling kota buat ngumpulin semua jenisnya. Gashapon bahkan jadi ikon budaya Jepang. Kadang bisa nemu mesin berjejer kayak galeri seni. Serius, kalau ke Jepang jangan cuma cari oleh-oleh, cari juga kapsul isi ayam goreng plastik atau toilet mini. 9. Restoran makanan kaleng. Kalau biasanya makanan kaleng identik dengan darurat, di Jepang malah dibawa ke level restoran. Di Tokyo, kamu bisa makan malam mewah hanya dengan membuka kaleng. Dari ikan makarel premium sampai daging sapi istimewa, semua dikalengkan dengan gaya. Restoran ini menyajikan menu dari rak kaleng. Kamu pilih, pelayan buka, lalu disajikan di piring cantik. Aneh? Iya. Tapi ternyata banyak yang suka karena praktis, enak, dan unik banget. Dan jangan heran kalau kamu lihat pasangan dinner romantis sambil makan tuna kaleng. Di Jepang, pengalaman aneh bisa berubah jadi tren elegan. 8. Inamuri. Tidur di kantor tapi dianggap pekerja teladan. Di banyak negara, ketahuan tidur di kantor bisa jadi masalah besar. Bisa-bisa langsung dipanggil atasan atau malah dicap pemalas. Tapi di Jepang, tidur saat jam kerja justru bisa bikin kamu dipandang sebagai pekerja keras. Fenomena ini dikenal sebagai inemuri, yang secara harfiah berarti tidur sambil hadir. Konsepnya adalah kamu terlihat kelelahan karena terlalu berdedikasi dengan pekerjaan. Jadi bukannya dimarahi, kamu malah dianggap rajin banget sampai tubuhmu nggak sanggup lagi melawan rasa kantuk. Tapi ada aturannya juga ya, jangan asal rebahan apalagi ngorok. Inemuri yang sopan dilakukan sambil duduk tegak, mata merem setengah, dan tetap kelihatan siap siaga. Kalau bos lewat, kamu bisa langsung bangkit dari tidur,
seolah-olah lagi mikir keras. Ini semacam jurus rahasia para ninja kantoran. Uniknya lagi, tradisi ini nggak cuma berlaku di kantor. Kamu bisa lihat orang tertidur di kereta, taman, kafe, bahkan ruang rapat sekalipun. Bukan karena mereka pemalas, tapi karena budaya Jepang sangat menghargai kerja keras, dan tidur singkat ini adalah cara mereka memulihkan energi tanpa benar-benar pergi. Jadi, kalau ke Jepang dan lihat orang tidur di mana-mana, jangan heran. Mungkin mereka baru saja berjibaku lembur semalaman. I wake up at 5 a.m. I'm supposed to work from 7 a.m. to 4 p.m. 7. Es krim anti leleh. Kalau kamu tipe orang yang suka ngunyah pelan-pelan atau sering lupa kalau lagi pegang es krim, tenang aja. Jepang punya solusinya, es krim anti leleh. Iya, kamu nggak salah dengar. Es krim yang satu ini bisa tetap utuh dan tidak mencair, bahkan di suhu yang biasanya bikin es krim biasa jadi sup susu manis. Biasanya es krim dibuat dari bahan sederhana, seperti susu, krim, dan gula. Tapi di Jepang, kenapa harus sederhana kalau bisa dibuat lebih canggih dan ajaib? Rahasia dari es krim anti leleh ini ada pada bahan tambahan bernama cairan polifenol yang diekstrak dari stroberi. Zat ini membuat krim susu jadi lebih stabil, menjaga agar air dan minyaknya nggak cepat terpisah. Hasilnya, bentuknya tetap utuh, bahkan saat dibiarkan di suhu ruang lebih lama. Buat kamu yang suka ngelamun sambil megang kon es krim, atau yang sering keburu meleleh sebelum sempat dinikmati, es krim ini adalah penyelamat sejati. Kamu bisa makan pelan-pelan tanpa harus khawatir es krimmu berubah jadi tragedi lengket di tangan. Sungguh, inilah inovasi teknologi pangan yang mungkin gak kita butuhkan, tapi diam-diam sangat kita inginkan. 6. KitKat ratusan varian rasa. Di berbagai negara, KitKat dikenal sebagai coklat batangan dengan rasa klasik seperti coklat susu atau dark chocolate. Namun di Jepang, KitKat telah berkembang menjadi fenomena kuliner tersendiri dengan lebih dari 300 varian rasa unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Popularitas KitKat di Jepang dimulai bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena namanya. Dalam bahasa Jepang, KitKat terdengar mirip dengan frasa kitokatsu, yang berarti pasti menang atau semoga sukses. Hal ini membuat KitKat sering dijadikan sebagai hadiah keberuntungan, terutama menjelang ujian atau acara penting. Dari sinilah budaya KitKat berkembang hingga akhirnya produsen mulai menciptakan beragam rasa lokal untuk memenuhi selera dan tradisi masyarakat Jepang. Beberapa rasa terpopuler antara lain matcha, wasabi, ubi ungu, sake, hingga rasa khas daerah seperti apel Shinshu atau melon Hokkaido. Tak hanya itu, ada juga edisi musiman seperti KitKat rasa sakura yang hanya dijual saat musim semi. Setiap varian memiliki kemasan unik dan beberapa bahkan dirancang oleh chef ternama sebagai produk edisi premium. Inovasi rasa yang terus berkembang membuat KitKat di Jepang tidak sekadar camilan, tetapi juga koleksi dan oleh-oleh khas yang diburu wisatawan dari seluruh dunia. Rental pacar. Rental mobil atau rental PS udah biasa. Di Jepang ada rental pacar. Kalau kamu cowok super sibuk, fokus banget sama karir dan gak sempat punya pacar, tenang, solusinya bukan ikut acara cari jodoh di TV, tapi cukup sewa pacar. Ya, kamu gak salah dengar. Di Jepang kamu bisa menyewa seorang gadis buat berpura-pura jadi pacarmu. Tapi ingat, ini bukan aplikasi kencan atau hal-hal aneh-aneh yang kamu pikirin. Ini murni jasa profesional yang super bersih. Si gadis yang kamu sewa akan berpura-pura jadi pacarmu dengan sopan dan manis. Gandengan tangan, duduk bareng makan puding, ketawa sama lelucon receh kamu, bahkan bisa nemenin ketemu orang tua atau datang ke acara kantor. Tapi ya, cuma sampai situ aja, jangan berharap lebih. Menariknya, di Jepang kamu bukan cuma bisa nyewa pacar, tapi juga bisa nyewa keluarga palsu. Ayah palsu, bahkan kakek palsu buat nemenin kamu ke acara atau sekedar ngobrol. Pokoknya semua ada versinya. Tapi kalau kamu punya kebutuhan lebih khusus, Jepang juga punya orang yang menyediakan jasa itu. Tapi itu cerita lain. 4.
lampu lalu lintas warna biru. Di banyak negara, warna lampu lalu lintas sudah menjadi standar internasional. Merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Namun di Jepang, lampu yang menandakan jalan seringkali tampak berwarna biru alih-alih hijau seperti di negara lain. Fenomena ini sering membingungkan wisatawan yang pertama kali datang ke sana. Alasan dibalik warna lampu yang tampak biru ini sebenarnya berakar dari sejarah linguistik. Dalam bahasa Jepang kuno hanya ada 4 kategori warna utama: putih, hitam, merah, dan biru. Warna hijau dulunya tidak dianggap sebagai warna tersendiri, melainkan hanya variasi dari warna biru. Meski kini kata untuk hijau sudah ada dan digunakan secara luas, beberapa istilah lama tetap bertahan, termasuk dalam konteks lampu lalu lintas. Secara teknis, lampu tersebut memang menggunakan warna hijau, namun dengan spektrum warna yang condong ke arah biru agar sesuai dengan penyebutan tradisional. Pemerintah Jepang bahkan telah menyesuaikan warna hijau tersebut menjadi lebih kebiruan, sehingga sesuai dengan persepsi visual masyarakat setempat. Hasilnya adalah lampu hijau yang terlihat biru bagi sebagian orang, namun tetap dipahami oleh warga Jepang sebagai sinyal untuk berjalan. 3. Festival sumo nangisin bayi. Nah, ini dia acara unik dan super aneh yang cuma bisa kamu temuin di Jepang. Nggak ada duanya di tempat lain. Festival bayi nangis Naki Sumo ini sebenarnya tradisi yang udah ada berabad-abad. Jadi, para orang tua akan menyerahkan bayinya ke para pegulat sumo, dan tugas para pegulat ini cuma satu, bikin bayinya nangis. Iya, bener banget. Tujuan utama acaranya memang bikin bayi nangis di pelukan pria-pria gemuk bertubuh raksasa itu. Semakin keras dan panjang tangisnya, katanya makin bagus dan membawa keberuntungan. Festival ini rutin diadakan setiap tahun di sebuah kuil di Tokyo, di mana ada panggung khusus buat para pegulat sumo yang siap menyiksa bayi-bayi kecil itu. Alasan dibalik kegilaan ini, orang Jepang percaya suara tangisan bayi yang nyaring bisa mengusir roh jahat atau setan yang mungkin berkeliaran. Selain itu, bayi yang nangis paling keras katanya bakal dikasih jaminan hidup sehat dan panjang umur. Tapi ya, mungkin sambil mimpi buruk terus dibully sama pria gede pakai celana dalam unik itu. 2. Kafe peluk. Siapa sangka, di Jepang kamu bisa menemukan kafe yang bukan cuma jual kopi, tapi juga pelukan. Namanya Cuddle Cafe alias kafe peluk. Fenomena ini muncul sebagai solusi unik bagi orang-orang Jepang yang super sibuk dan kesepian. Gaya hidup yang serba kerja, lembur setiap hari, dan minim waktu sosialisasi bikin banyak orang merasa hampa. Nah, buat mengisi kekosongan itu, muncullah kafe-kafe tempat kamu bisa bayar untuk dipeluk, digenggam tangannya, atau sekedar menaruh kepala di pangkuan wanita muda yang bekerja di sana. Tenang, ini bukan tempat aneh-aneh ya, nggak ada hal yang menjurus ke hal negatif. Semua murni soal kebutuhan emosional, sekedar sentuhan hangat, dan rasa ditemani setelah seharian dikejar deadline. Meskipun kedengarannya agak absurd, kenyataannya banyak orang yang merasa terbantu dan terhibur lewat cara ini. Tapi di sisi lain, kita juga jadi mikir, kok bisa ya dunia kerja sampai mengambil begitu banyak waktu pribadi sampai-sampai pelukan pun harus dibayar? Sedih juga kalau dipikir-pikir, karena pada akhirnya semua orang butuh pelukan, dan mungkin sedikit waktu untuk merasa nggak sendirian. 1. Mandi ramen. Kalau bicara soal pemandian umum atau onsen, Jepang emang jagonya. Tapi tunggu dulu, ada satu jenis mandi yang cuma bisa kamu temuin di Jepang. Mandi mie ramen. Yap, kamu beneran bisa berendam di dalam kuah kaldu babi, lengkap dengan mie ramen yang ngambang-ngambang di sekelilingmu. Tapi tenang, ini bukan karena kamu kelaparan terus nyemplung ke mangkuk raksasa. Spa yang unik ini mengklaim bahwa kuah ramen, khususnya kaldu babi, kaya akan kolagen yang bisa bikin kulit kamu lebih halus dan kenyal. Jadi, bukan cuma makan yang bikin glowing, tapi berendam di ramen juga bisa. Siapa sangka? Dan kalau kamu merasa nggak kuat berendam di kuah mie instan, spa ini juga punya pilihan lain yang nggak kalah nyeleneh.
seperti mandi teh hijau atau bahkan mandi sake. Entah manfaatnya buat kulit atau cuma biar bisa bilang, gue pernah mandi alkohol. Yang jelas, Jepang selalu punya cara paling nyentrik buat manjain tubuh dan bikin konten Instagramable. Nah, itulah tadi deretan hal-hal paling nyeleneh dan unik yang cuma bisa kamu temukan di Jepang. Dari hotel cinta yang desainnya lucu, sewa pacar, sampai mandi mie ramen. Negeri Sakura memang gak pernah kehabisan cara untuk bikin kita terkejut sekaligus penasaran. Kalau suatu hari nanti punya kesempatan pergi ke Jepang, dari semua hal tadi, mana yang paling pengen kamu coba? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat penonton lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like kalau suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!